Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Kita sudah ada di pertemuan ke-6 ya. Materi aplikasi ada Photoshop. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang lightning ya. Jadi lightning itu ya seperti pencahayaan ya. Ini adalah contoh yang saya buat. Ya, ini saya ambil gambarnya dari Google. Gambarnya itu coba ketikkan saja foto model background dark yang gelap, kemudian nanti pilih yang image. Nah, di sini ada berbagai macam gambar. Saya ambil contoh yang ini ya, gambar laki-laki ya, cowok ganteng. Nanti apa sih yang berubah dari tampilan editingnya karena kita belajarnya lightning Photoshop ya, berarti nanti kita akan menambahkan efek lightning di setelah lehernya itu ya, lightning seperti garis segitiga itu, jadi seperti ada cahaya di situ. Nah, biasanya digunakan untuk mempercantik foto gitu ya. Nah, langsung saja. Ini saya hapus saja, saya buat baru saja ya. Saya kasih masuk lagi filenya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembuatan untuk lightning, efek lightning itu? Kalian bisa menggunakan di sini ada namanya pen tool ya. Jadi kalau kalian klik tahan, itu ada berbagai macam jenis pennya ya, mau tampilannya, mau menunya seperti apa. Jadi yang saya gunakan itu adalah yang pen toolnya saja. Jadi saya misalkan saya ingin membuat segitiga di sekitar lehernya seperti ini. Saya klik sekali, kemudian klik lagi sekali, kemudian klik lagi sekali, kemudian klik untuk menyelesaikan dari garis yang sudah kita buat dengan pen tool seperti ini. Jadi kita akan bikin di sekitar lehernya. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuat layer baru. Layer baru ini fungsinya untuk agar nanti lightningnya itu dengan mudah kita bisa modifikasi gitu ya. Dengan mudah kita edit. Kalau misalnya kita taruh di background, maka nanti kalau misalnya kita ingin mengubah posisinya saja itu akan sulit. Jadi dia harus mempunyai layar sendiri. Nah, gimana sih cara membentuk gambar dari garis ini ya? Hal yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah memilih brush ya. Memilih brush, kemudian kalian sesuaikan dengan ukuran dari garis dari pen tool yang sudah dibuat. Nah, kalian bisa coba ya, sapukan seperti ini. Kalau misalnya sudah sesuai kira-kira nanti besarnya seperti itu, kalian bisa Ctrl Z. Tapi kalau misalnya masih kurang, nah kalian bisa atur ini posisi size-nya berapa. Nah, saya gunakan size 8. Kalau kalian ngambil fotonya dari Google, berarti nanti kalian bisa menggunakan size 8, kemudian tipe brush-nya yang soft gini ya, soft round. Nah, kemudian setelah kita memilih brush, kita bukannya akan mengebrush seperti ini, tetapi kita akan menggunakan pen tool-nya lagi ya. Kita pilih pen tool-nya lagi, maka ketika kita klik kanan ya di garisnya ini, kalian harus klik kanan di garisnya ini, maka akan muncul menu dan kalian memilih yang stroke pad ya. Jadi untuk yang stroke pad itu nanti warnanya itu akan sesuai dengan brush yang kalian sudah pilih tadi. Nah, ketika kalian memilih stroke pad, jangan lupa kalau mau warnanya warna kuning gitu ya, berarti nanti yang ini ya, untuk warnanya kalian ganti kuning. Kalau kalian mau ganti warna merah silahkan, atau warna lainnya silahkan. Saya pakai yang warna kuning. Kemudian klik kanan, stroke pad. Nah, di sini untuk stroke pad kalian bisa memilih macam-macam sih gitu ya, mulai dari pensil, brush, eraser dan lain-lain. Jadi bisa dihapus, dikasih brush
bisa menggunakan pensil dan lain-lain. Nah, yang saya gunakan adalah brush karena tadi kita memilih mode yang brush yang akan disapukan di pen tool tadi. Kemudian kalau sudah di OK saja, nah, maka akan muncul garis sesuai dengan pen tool yang kita sudah buat. Nah, ini masih ada garis luarnya, kalian bisa hapus, delete saja, karena kita sudah tidak membutuhkan garis bantu tadi ya. Nih. Nah, jika sudah, kalian bisa ke menu nih blend mode. Jadi maaf, bukan blend mode tapi add layer style. Jadi di sini ada layer style, model-model dari pengeditan lebih lanjut di layar ya. Ini kalian klik, kemudian kalian boleh pilih blending option dulu. Nah, di sini ada bermacam-macam style, mulai dari bevel emboss, stroke, inner shadow, inner glow, satin, dan lain-lain ya. Kalian nanti bisa coba satu-satu nih maksudnya apa sih gitu ya. Nah, yang saya ajarkan untuk lightning ini, kalian bisa memulai dengan yang color overlay ya, color overlay. Nah, di sini kalian bisa mengganti warnanya dulu ya. Tadi warnanya kuning, kita ganti lagi warnanya kuning seperti ini. Kemudian pilih OK gitu ya. Nah, untuk color overlay-nya sudah ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa gunakan color overlay. Kemudian yang kedua, kalian bisa tambahkan inner glow-nya. Kalian klik inner glow ya. Kemudian blend modenya kalian ganti yang linear dots. Dalam kolom add. Kemudian opacity-nya bisa kalian kasih 100 gitu ya. Nah, kemudian lagi ini kalian silakan set color of glow-nya jadi warna putih seperti ini. Kemudian di OK. Kemudian di sini ada menu elemen. Nah, elemennya kalian ganti yang source. Seperti ini ya. Jadi dia posisinya di senternya. Kemudian size-nya kalian bisa mainkan. Kalian sisakan putihnya sedikit saja ya di tengah-tengah sini. Jangan terlalu banyak ya, sekitar 4 boleh gitu ya. Jadi lebih kelihatan membesar kuningnya, daerah kuningnya. Kemudian untuk kualitinya kalian pilih yang ini untuk konturnya ya, pilih yang half round. Nah, kalian pilih yang half round. Kalau sudah, kalian bisa ke menu selanjutnya yaitu outer glow. Jadi yang pertama tadi color overlay, kemudian inner glow, yang ketiga adalah outer glow. Jadi ini outer glow. Nah, kalian bisa pilih linear dots lagi. Kemudian ini kalian bisa sesuaikan saja opacity-nya, mau 100 boleh, kalau agak kurang juga boleh, nanti dikira-kira saja. Saya 100. Kemudian nanti untuk size-nya ya, untuk size-nya saya pilih warna kuning dulu. Ini untuk warnanya saya pilih warna kuning. Kemudian untuk size-nya kalian bisa besarin. Saya tidak usah terlalu besar, segini cukup. Kemudian ini untuk ya linear dots. Ini untuk yang bagian outer glow. Nah, kemudian kalian bisa memilih yang terakhir adalah drop shadow. Nah, untuk drop shadow kalian bisa pilih yang overlay, kemudian ke 100 saja. Kemudian untuk size-nya kalian bisa tentukan misalnya 16 saja ya. Kemudian jangan lupa pilih yang warna kuning seperti ini, jadi dia lebih cerah dia. Nah, kalau sudah kalian bisa pilih yang OK gitu ya. Ini adalah lightning yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membuat layer baru. Nah, kita akan memberikan efek bayangan warnanya itu lebih luas lagi dengan cara kalian bikin layer baru, kemudian pakai pen tool yang tadi, kalian ikutin lagi garisnya mulai yang pertama,
kedua, ketiga, dan terakhir. Seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kalian kasih warna lagi, misalnya pakai stroke pad, kemudian brush seperti ini ya. Nah, jadi kondisinya ini sudah ada dua ya, yang pertama sama yang terakhir. Jangan lupa dihapus dulu yang ini garisnya. Bisa klik kanan delete pad boleh, atau tekan delete. Nah, kalau sudah, ini kalian bisa masuk ke layer stylenya lagi. Kemudian kalian bisa pilih outer glow ya, pilih outer glow. Kemudian kalian bisa naikkan size-nya. Kalian ganti dulu blend modenya yang over normal saja. Kemudian kalian naikkan size-nya, space-nya kalian naikkan. Kemudian jangan lupa ini warnanya diganti warna kuning. Nah, ini kalian kira-kira saja, misalnya saya seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah pilih OK, kemudian untuk opacity-nya kalian kurangin supaya nanti kelihatan seperti cahaya saja ya. Jangan lupa kalian pilih yang overlay, kemudian ini kalian kurangin lagi supaya dia terlihat lebih cahayanya lebih tidak menyebar terlalu luas. Saya kurangin seperti ini. Nah, jadi sudah ada dua layer. Kalian kalau mau grup boleh, silakan pilih grupnya, kemudian masukkan di sini ya. Ini masukkan di grup. Nah, kemudian supaya supaya lightningnya ini posisinya tidak di depannya objek gitu ya, yang di depan ada, yang di belakang ada maksudnya, jadi dilingkarin oleh lightningnya. Kalian harus menseleksi objek backgroundnya ini ya. Kalian seleksi bisa menggunakan magic wand tool boleh. Misalnya saya klik seperti ini ya, saya naikkan toleransinya dulu 32 misalnya. Saya klik seperti ini, kemudian saya tambahin, tekan shift ya lagi, saya turunin lagi, saya turunin, saya pilih lagi ya, karena tadi ini bajunya tak ikut gitu ya. Kemudian saya klik lagi seperti ini, saya tambah lagi, tekan shift ya, seperti ini. Kemudian untuk sebelahnya oke, bisa ditambahkan lagi. Nah, ini kebanyakan, berarti kalian kurangin lagi toleransinya sehingga ketika kalian magic wand tool, bajunya ini nggak keikut gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini masih keikut. Nah, misalnya kalian cukup menseleksi di bagian ini, area ini ya, ini sudah cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena cahaya kuningnya ini pun sudah tidak di luar dari area seleksi ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah seleksi yang bagian ini di luar, silahkan Ctrl Shift I atau inverse ya, yang kemarin sudah kita pelajari, select inverse, maka otomatis dia akan di dalam yang diseleksi. Kemudian kalian bisa klik kanan layar via copy. Nah, maka akan ada dua objek yang sudah kita seleksi sama yang background. Nah, untuk yang sudah diseleksi, kalian bisa masukkan di posisi paling atas dari objek lightning yang sudah kita buat. Nah, ini posisinya di belakang. Gimana caranya supaya dia di depan ya? Kalian bisa hapus. Misalnya yang ini di bagian depannya kalian hapus seperti ini, objeknya yang sudah kita copy tadi ya, seperti ini. Jadi seolah-olah lightningnya untuk yang bagian depan ini dia di depan, yang belakang dia akan di bagian belakang seperti ini ya. Jangan lupa jangan sampai kena yang bagian atas. Nah, kira-kiranya seperti ini untuk lightning. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian belajarnya menggunakan masking boleh juga. Nah, kenapa saya ajarinnya tidak masking? Karena menurut saya ini
cara yang paling mudah yang seharusnya sih gampang dimengerti oleh kalian daripada menggunakan masking. Tapi kalau nanti kalian lebih pintar menggunakan masking, ya silahkan gitu ya. Nah, kemudian tambahan setelah kita membuat lightning seperti ini, kalian bisa membuat tulisan ya yang mirip-mirip ada lightning yang kayak tadi seperti contoh ya. Nah, di sini tulisannya lightning Photoshop. Nah, untuk cara kurang lebih sama saja. Jadi kita klik dulu, kemudian ketikkan lightning, enter Photoshop. Nah, untuk yang Photoshopnya saya ubah hurufnya, misalnya saya pilih yang semi light, kemudian saya kecilin seperti ini ya. Kalau misalnya kalian punya font lain seperti yang kemarin, mau dicoba silahkan. Saya coba menggunakan yang kemarin, saya lihat dulu bagus nggak gitu ya. Awesome. Nah, karena dia kondisinya kurang bagus, saya balikin lagi. Nah, seperti ini kalian kemudian bisa menggunakan FX ya, yang layer style. Kemudian kalian bisa mainkan lagi ya, mulai dari color overlay-nya. Misalnya saya ganti warna biru karena Photoshop tuh lebih dominan biru ya kalau di logonya gitu ya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa tambahkan inner glow-nya, posisinya kalian bisa ganti linear dots, kemudian kalian fullkan, posisinya di center, kemudian konturnya bisa diubah yang ini front, kemudian size-nya bisa dinaikkan ya seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa jadikan outer glow lagi. Yang outer glow-nya kalian bisa pilihnya warna biru, kemudian dinaikkan. Nah, kalian bisa ganti linear dots. Kalau kebanyakan bisa kalian kurangin ya. Ini opacity-nya saya kurangin saja. Nah, kalian kemudian kalau mau menambahkan drop shadow juga boleh. Drop shadow saya mau kasih shadownya warna agak putih. Kemudian saya ganti yang linear dots. Kalau misalnya masih kurang bagus dilihat, nah silakan, misalnya saya mau kurangin lagi di inner glow-nya saya kasih sedikit saja biar kelihatan tulisannya, jadi dia seperti di pinggirannya saja. Nah, kalau mau kalian tambahin lagi lightning Photoshop-nya dengan ada warna biru di belakangnya, kalian bisa buat layar baru. Kemudian kalian klik kontrol, tekan kontrol, pilih klik hurufnya ini, maka otomatis akan seleksi. Kalian bisa buat di layar 4, jadi tinggal diisi warna ya, CTRL del, CTRL del atau Alt del, atau kalian bisa menggunakan line bucket tool seperti ini ya. Jadi seperti ada warna kuningnya. Kemudian posisinya kita tadi, kalau kita tadi menggunakan outer glow ya, outer glow-nya tinggal dinaikkan size-nya seperti ini. Nah, tinggal kalau mau tinggal ditaruh di paling bawah, opacity-nya tinggal dikurangi. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Minggu depan kemungkinan saya akan memberikan tugas praktikum yang harus dikumpulkan berbentuk makalah, tapi file saja, tidak usah dicetak. Nah, berisi materi-materi yang sudah pernah saya ajarkan. Satu praktikum itu makalah isinya mungkin sekitar 2 soal gitu ya, 2 soal yang harus dikerjakan, mulai dari cara
cara mengerjakannya, seperti tutorial cara pengerjaan dari materi-materi yang sudah pernah saya ajarkan. Nah, karena itu sebagai nilai praktikum kalian. Terima kasih. Nanti untuk itu ada info selanjutnya. Silahkan dipelajari lagi yang mulai dari awal kita belajar, mulai dari Corel sampai Photoshop lagi. Kalau untuk waktu pengerjaan makalah praktikumnya mungkin sekitar semingguan gitu ya, sebelum kita menghadapi UAS. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.